Ya, pemirsa, hari ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan dijadwalkan akan memutuskan vonis terhadap 5 terdakwa pelecehan seksual di Jakarta International School. Kami akan ajak Anda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bergabung bersama rekan kami Reza Ramadansyah. Reza, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Ika dan juga pemirsa. Betul sekali, rencananya memang siang hari ini akan berlangsung sidang pembacaan vonis terhadap 5 terdakwa dalam kasus dugaan kejahatan seksual terhadap salah satu murid Jakarta International School yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi sampai sejauh ini tampaknya sidang masih belum juga dimulai, tapi sandat di belakang saya ini tidak tamat pendapatan dan tampaknya akan segera dimulai. Memang sudah diperbolehkan masuk baik kepada sejumlah pihak yang ingin melihat sidang secara langsung maupun juga kami media yang akan meliput bagaimana jalannya persidangan yang akan membacakan vonis terhadap kelima terdakwa dalam kasus ini. Memang sebelumnya kalau kita melihat sidang-sidang yang hampir berlangsung dikatakan secara tertutup, khusus untuk sidang pembacaan vonis ini dilakukan secara terbuka dan ini telah terhitung sudah merupakan sidang yang ke-20 kali. Dan sebelumnya adalah sidang pledoi, kemudian juga sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kami masih terus menunggu bagaimana jalannya sidang pembacaan vonis yang belum juga dimulai, yang sedianya adalah tadinya harusnya dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kita tahu bahwa kasus ini terungkap sekitar bulan April 2014 dan sampai sejauh ini sudah beberapa bulan persidangan telah dilakukan selama 20 kali dan dalam sidang sebelumnya dalam pembacaan pledoi kelima terdakwa melalui tim kuasa hukum menyatakan bahwa meminta majelis hakim untuk memutuskan seadil-adilnya, yaitu mereka meminta agar seluruh terdakwa dibebaskan karena menurut mereka menilai bahwa selama persidangan tidak ada terungkap bukti-bukti atau juga fakta yang cukup kuat terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelima terdakwa tersebut. Tetapi sebelumnya sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut kepada 5 terdakwa yaitu 10 tahun penjara, denda 100 juta rupiah dengan subsidi 3 bulan. Tetapi apakah pada hari ini vonis yang diberikan oleh hakim akan sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut ataupun juga akan memberatkan ataupun juga sebaliknya akan meringankan. Dan selama persidangan juga telah hadir yang mengawal persidangan dari awal sampai akhir, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan sampai saat ini pun juga sudah hadir Komisioner KPAI Ibu Erlinda, yang saya akan menanyakan langsung kepada Ibu Erlinda. Selamat siang Ibu. Selamat pagi, selamat siang. Ya. Ibu Erlinda dari KPAI ini mengawal langsung bagaimana jalan persidangan. Dari sendiri melihatnya seperti apa? Karena dari tim kuasa hukum mengatakan bahwa sampai sejauh ini tidak ada bukti-bukti atau fakta yang kuat yang mengungkap adanya kekerasan seksual itu terjadi. Iya, sebelumnya saya akan katakan juga untuk mengedukasi seluruh masyarakat bahwa tidak hanya KPAI yang mengawasi, tidak hanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mengawasi sidang ini, tapi kita lihat di dalam sidang itu ada dari Komisi Yudisial yang memang punya tupoksi di sana juga, dan ditambah lagi bahwa semua juga memonitor ya, di situ ada Komnas HAM, di situ juga ada Kompolnas, di situ juga ada beberapa lembaga negara independen lainnya juga. Nah, dengan adanya pihak terdakwa mengatakan, keluarga, pengacara dan sebagainya, bahwa tidak terjadi kekerasan dan alat bukti lemah dan sebagainya, itu adalah sesuatu hal yang biasa dan memang seharusnya pihak pengacara wajib melakukan hal itu karena kewajiban dari pengacara itu adalah membebaskan klien dan memperlihatkan fakta-fakta yang ada bahwa dia tidak bersalah. Itu adalah tugas dari pihak pengacara. Namun di sini kami adalah sebuah institusi negara yang bersifat independen, dan salah satu tupoksi kami adalah pengawasan dan menerima pengaduan serta monitoring. Adapun tupoksi yang lainnya. Nah, dari awal bahwa korban sudah mengadu kepada kami menerima pengaduan. Pada saat proses penyidikan di kepolisian, kami pun juga mengawasi. Kami juga tidak bekerja sendiri, tapi kami mengawasi dengan yang lain-lainnya juga, begitu kan. Di situ ada propam sebagainya. Kami katakan sesuai dengan SOP adalah terlihat dengan indikator adanya gelar perkara dulu sebelumnya, itu pun juga dilakukan sampai 2 kali, dan dilakukan juga rekonstruksi ulang, baik itu rekonstruksi mini maupun rekonstruksi ulang secara besar. Kita tahu waktu itu sudah dilakukan. Nah, itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pun kalau misalnya dikatakan ada terjadi kekerasan terhadap para
terdakwa pada saat proses penyidikan itu adalah sesuatu yang berbeda. Mungkin saja oknum melakukan itu, tapi di sini kami tidak akan berbicara soal itu. Nah, pada saat masuk pada fase persidangan, nah disitulah kita juga mengawasi jalannya proses persidangan. KPAI tidak punya hak untuk mengintervensi, tidak. KPAI hanya memberikan pengawasan untuk proses dalam penegakan hukum ini, mengawasi jaksa maupun mengawasi hakim. Oke, baik. Tadi boleh mengatakan bahwa sampai sejauh ini selama proses baik persidangan ataupun juga penyidikan ini sudah sesuai dengan SOP yang ada. Tetapi apakah berarti ini artinya tidak ada keganjilan yang ditemukan oleh KPAI selama persidangan sampai nanti akhirnya vonis ini diputuskan? Ya, kalau mungkin soal keganjilan kita lihat dari perspektif mana. Contoh misalnya kalau di luar persidangan bahwa di situ ada yang namanya visum, padahal kita harus bisa mengedukasi masyarakat. Visum itu sebenarnya pro justisia. Apa artinya dari pro justisia? Itu adalah hal yang sangat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh negara saja. Yang saat ini negara maksudnya apa? Baik itu polisi maupun jaksa. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada visum-visum yang di luar sana? Itu pun harus ditelusuri. Harusnya seperti itu. Itu terjadi di proses persidangan. Terus yang kedua, adanya katanya visum maupun forensik yang tidak terbukti dan segala macam. Itu yang bisa membuktikan adalah nanti jaksa maupun hakim itu sendiri. Kami di sini hanya katakan bahwa forensik itu ada dua, baik itu dari pihak korban maupun dari pihak terdakwa. Nah, forensik yang mana? Yang pasti kan hasil keduanya itu pun juga kan hakim juga akan menilai. Namun sekali lagi masyarakat harus kita edukasi bahwa untuk memberikan untuk membuktikan dalam proses yang namanya kekerasan seksual tidak hanya pada kasus JIS, untuk proses-proses yang lain itu memang sangat susah sekali. Makanya harus ada terobosan pada undang-undang yang ada, tapi memang kita harus amandemen dulu KUHP dan KUHP tersebut. Oke. Baik, terima kasih Belinda. Tentunya bisa diputuskan hakim dan bagaimana dan apa saja pertimbangan yang akan disampaikan oleh majelis terkait putusan vonis tersebut. Terima kasih Belinda. Dan pemirsa, pada saat ini memang tampaknya akan segera dimulai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kami melihat saat ini yang paling banyak adalah kedatangan dari komunitas Jakarta International School. Mereka terdiri dari guru, kemudian juga orang tua murid, lalu pegawai dan juga keluarga dari terdakwa yang tadi pagi sempat melakukan aksi dengan membentangkan spanduk yang menyatakan bahwa mereka meminta majelis hakim membebaskan ke seluruh 5 terdakwa dalam kasus ini karena mereka menilai tidak ada bukti yang cukup kuat. Tetapi tentunya kita akan mendengar bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan vonis yang akan dibacakan pada siang hari ini. Kita kembali ke Ike Suharjo, silakan. Terima kasih Reza Ramadansyah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan informasi terkait vonis terhadap 5 terdakwa pelecehan seksual di Jakarta International dapat Anda saksikan informasi selanjutnya di program kami selanjutnya, yaitu di siang yang hadir sesaat lagi. Saya Ike Suharjo, undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.